bahwa kita harus mengedepankan ru'yah dulu, baru setelah itu kita melaksanakan hisab. Dan setiap orang-orang meru'yah mesti akan menghisab juga. Karena apa? Karena untuk melihat bulan itu orang harus tahu letaknya bulan, al-buruj, yaitu peredaran bulan setiap waktu itu berubah-ubah. Maka sebelum kita melihat di posisi bulan itu, kadang-kadang di posisi sebelah sana kiri, kadang di sebelah tengah, kadang di sebelah kanan. Maka si orang yang melihat bulan itu kan dia pasti akan sudah menghisap dulu, saat ini bulan nanti muncul di tengah-tengah kah, di barat tengah, atau barat daya, atau barat yang sebelah sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus dipentingkan persatuan dan kesatuan umat. Ya, siapapun pemimpin umat Islam, terutama para pemimpin ormas Islam yang besar seperti NU dan Muhammadiyah atau ormas-ormas yang lain, ya, ormas-ormas yang lain yang dia punya pengikut banyak, maka hendaknya insaf, adanya kesadaran, bukan hawa nafsu, tapi kesadaran, keinsafan, hati nurani yang mementingkan persatuan dan kesatuan umat. Karena kalau tidak mementingkan persatuan dan kesatuan umat yang jauh lebih dituntut oleh Allah dan Rasulnya, kita sebagai pemimpin akan dituntut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari keputusan kita. Jangan hanya menang-menangan, dan jangan hanya sekedar kita perhitungan. Di dalam syariat Islam ada yang disebut dengan fleksibilitas. Itu ada fleksibel. Syariat Islam itu sangat fleksibel. Maka kalau orang mengatakan syariat Islam itu kaku, enggak, syariat itu fleksibel. Sebagaimana tadi hadis yang disebutkan Ustaz Uthman, bagaimana fleksibelnya Rasulullah kepada seorang yang dia telah batal puasanya gara-gara jima, tapi ternyata dia orang miskin, ya, yang dia mestinya menuntut, ya, dituntut untuk memerdekakan budak, dia tidak bisa, dia tidak punya budak. Kemudian dituntut untuk puasa 60 hari. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini pekerja berat. Kalau saya harus puasa 60 hari, nanti bagaimana istri dan anak saya mau makan? Saya itu harus bekerja, jadi tidak mampu saya. Ya, kemudian, ya sudah, kalau begitu kamu sedekah. Saya orang tidak punya sedekah, orang tidak punya apa-apa untuk bersedekah. Untuk makan saya aja pas-pasan, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dapat hadiah, ya, makanan pokok atau korma yang cukup untuk 60 orang. Ya sudah, ini saya hadiahkan kepada kamu, ya, nanti kau bagikan fakir miskin yang ada di kampung kamu untuk mengganti kafarah dari jima kamu di siang bulan Ramadan. Maka dia mengatakan, tidak ada orang yang lebih miskin di kampung saya melebihi saya, Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, itu milik kamu semua, ya, itu untuk kamu semua. Fleksibel, Rasulullah sangat fleksibel sekali, sampai akhirnya orang yang jima pun dia malah yang mendapatkan, dan mesti banyak hal-hal yang fleksibel yang dilakukan oleh Nabi. Nah, di dalam memutuskan, wahai pemimpin Muhammadiyah, wahai pemimpin Nahdlatul Ulama, wahai pemimpin organisasi Islam yang lain, Anda harus memperhatikan tentang kepentingan umat. Jangan sampai Anda memutuskan tapi akibatnya akan menjadi perpecahan, ya, perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini nanti dituntut oleh Allah. Pasti kita akan bertanggung jawab. Nah, dunia akhirat kita akan bertanggung jawab.
Maka untuk itu alhamdulillah pemerintah kita, alhamdulillah pemerintah kita yang dikoordinator oleh Kementerian Agama mengundang semua ormas-ormas Islam yang memiliki kompeten dalam hal itu, ya, diundang Al-Irsyad, diundang Rabithah Alawiyah, diundang Muhammadiyah, diundang Nahdlatul Ulama, diundang Persis dan sebagainya, diundang semuanya, diajak berkumpul, bermusyawarah bersama untuk memutuskan, ya, terjadinya Ramadan dan juga terjadinya Idul Fitri yang akan datang ini. Nah, jangan main pinter-pinteran, ya, jangan main pinter-pinteran kalau sudah musyawarah ini, dan juga jangan mau main otot-ototan, ya, otot-ototan. Kita harus insaf. Dari ini diperlukan jiwa besar, ya, supaya nanti terjadi satu keputusan yang bersama. Nikmat apa enggak, saya katakan jujur, kita nikmat enggak kalau kita ini berRamadan sama seluruh Indonesia, Idul Fitri sama seluruh Indonesia, nikmat apa tidak? Nikmat, ya, nikmat. Tapi kalau tidak sama, gara-gara tadi itu semua saling otot, ya, semua saling otot mementingkan daripada pendapatnya masing-masing, akhirnya pecah. Loh, pecah itu para jamaah yang mulia. Kalau saya pondok pesantren saya di desa di Karangpandan, begitu terjadi perpecahan itu efeknya bisa bertahun-tahun. Efeknya gimana? Masjid sini salat Idul Fitri hari ini, masjid yang lain salat Idul Fitrinya besok, ya. Antar orang kampung ini, orang-orang jamaah masjid ini itu bisa putus silaturahmi itu 1 tahun para jamaah, bahkan bertahun-tahun, gara-gara beda hari raya, ya. Itu kira-kira siapa yang bertanggung jawab dan dosanya siapa yang menanggung? Saya yakin bahwa dosanya adalah orang ormas, pemimpin ormas yang memutuskan, yang tidak mau bersatu tadi itu. Dan itu hanya satu kasus yang saya lihat, dan di desa lain seperti itu. Maka harus dihimbau, ya, dihimbau keseluruhannya. Kita menentukan ini bersama dengan apa yang telah diputuskan pemerintah. Hasil musyawarah itulah yang kemudian diputuskan pemerintah, itu yang kita ikuti. Ya, itu kita itu. Mudah-mudahan bisa disadari sama orang ini. Ini Muhammadiyah mau muktamar dan NU juga mau muktamar. Ya, tolonglah, ya, dengan adanya organisasi Islam ini jangan membuat masalah, tapi dengan adanya organisasi Islam yang besar ini justrulah yang menjadi pemersatu umat yang pecah-pecah, yang tidak ngerti ini, orang-orang awam yang tidak ngerti ini bisa bersatu gara-gara Anda. Wahai para pemimpin, harus bisa bersatu karena sebab barokahnya Anda. Jangan sampai justru umat yang akan bersatu Anda pecah gara-gara kamu punya kelompok, ini punya kelompok, punya ego masing-masing, akhirnya pecah. Ya, wallahu alam.